penangkapan Roy Kiyoshi di kediamannya pada Rabu 6 Mei lalu lantaran diduga menggunakan narkotika jelas mengejutkan banyak pihak. Kini statusnya telah naik menjadi tersangka. Roy pun didera stres kala dikurung di Polres Jakarta Selatan. Saking stresnya, pria yang sudah sekian kali menjalani operasi plastik itu sampai muntah-muntah. Benarkah bukan hanya karena stres di penjara, Roy juga tak siap menghadapi bulian netizen yang ditujukan padanya? Benarkah jobless jadi alasan utama hingga akhirnya Roy gunakan zat psikotropika? Dibully habis-habisan lantaran dianggap tak bisa meramal diri sendiri, nyatanya Roy pernah mengeluarkan pernyataan tentang kejadian yang telah menimpanya beberapa hari lalu. Sadar akan kejadian besar yang menimpanya, lantas mengapa Roy tak berusaha menghindar? Menjadi seorang dengan kemampuan tak biasa memang akan dipandang berbeda oleh orang kebanyakan. Sudah sadar punya kelebihan sejak duduk di bangku sekolah dasar, benarkah Roy Kiyoshi tak punya teman di dunia nyata? Seperti apa sosok teman-teman Roy Kiyoshi yang kebanyakan berasal dari dunia tak kasat mata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik dikejutkan kala Roy Kiyoshi si anak indigo ditangkap di kediamannya di kawasan Cengkareng Rabu 6 Mei 2020. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes urin, Roy Kiyoshi dinyatakan positif menggunakan psikotropika jenis benzo. Pasca Roy ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum pun angkat bicara dan mengaku kliennya adalah korban dan sedang dalam keadaan sakit. Alasan utama Roy menggunakan obat-obatan lantaran dirinya tak bisa tidur setelah kurang lebih 2 bulan tidak ada kegiatan syuting. Kurangnya kegiatan di tengah pandemi corona membuat Roy pun mengalami mental distancing. Benarkah jobless jadi alasan utama hingga akhirnya Roy gunakan zat psikotropika? Jadi intinya Roy adalah korban dan dia sakit. Kalau Roy sakit, maka dia beli obat dan dia tidak tahu ternyata obat tersebut itu mengandung golongan 4 di psikotropika. Jadi niat batinnya dia nggak tahu. Kalau dia tahu nggak berani dia. Kenapa dia tidak melakukan konsultasi ke dokter? Karena pandemi COVID. Pemerintah sudah menganjurkan stay at home. Nah, karena pandemi COVID itu begitu menjalar sampai merenggut nyawa manusia, Roy tipikalnya kan orangnya paranoid ya. Nah, daripada itu makanya dia tidak berani datang ke dokter. Tidak berani dia pergi ke apotek. Makanya semua lewat online. Kenapa lewat online? Karena dia sudah 3 hari tidak tidur. Pada saat pandemi COVID, dia di rumah terus, nggak ada kerjaan. Uplak di kamar terus kan. Ini akhirnya jadi lama-lama bisa mental distancing. Stres, berat. Nah disitulah akhir tekanan nggak bisa tidur lagi karena nggak ada kerjaan kan. Nah akhirnya nggak bisa tidur lagi. Setelah 2 hari sampai hari ketiga dia nggak bisa tidur, barulah dia berusaha mencari obat tidur. Pasca ditangkap di rumahnya, Roy Kiyoshi langsung diamankan di Polres Jakarta Selatan. Statusnya sebagai publik figur yang memiliki kemampuan supranatural
alias indigo membuat dirinya kini harus berhadapan dengan bulian dari netizen. Bagaimana tidak, tak sedikit netizen yang meragukan kemampuan meramal masa depan ala Roy Kiyoshi. Bulian pun berdatangan menerjang si anak indigo yang kini berada di balik jeruji besi. Stres kembali tak terhindarkan hingga dikabarkan kondisi psikisnya terganggu dan sering muntah-muntah. Sebagai seorang sahabat aku kaget, tapi apa ya, kita kan nggak tahu ya kenapa dia mengkonsumsi itu. Mungkin maksudnya mungkin kan memang mungkin dia depresi atau stres atau lagi banyak pikiran. Jujur kondisinya kayaknya lagi agak ngedrop. Aku dengar sih beberapa hari itu ada muntah-muntah. Ya kondisinya lagi kurang baik. Ya stres lah ya. Gimana sih namanya orang di penjara dan dia terbiasa hidup bersih, terbiasa dia hidupnya nyaman ya. Sekarang kalau di dalam penjara ya pasti dia stres, tekanan ya mentalnya dia, dan lebih stresnya lagi adalah dia dibully. Di netizen itu kan dia bisa meramal orang lain tapi tidak bisa meramal diri sendiri. Kasihan kan, udah sakit dibully lagi. Dibilang lagi katanya, oh dia bisa meramal karena minum obat tidur, jadi bisa berhalusinasi lagi, ya tambah lagi stres. Sudahlah, tolonglah ya, stop bully itu, kasihanlah orang sakit, jangan dibegitukan ya, tolong mengertilah. Kan mamanya kan yang memantau, keluarganya kan memantau, mamanya nangis-nangis lah, anaknya dibully begitu, apa nggak stres? Mamanya, keluarganya itu semuanya kan bisa baca, semua orang bisa baca, saya aja bisa baca kok. Ya, jadi dari berita itu disampaikan ke Roy jadi stres. Saya tadi sudah berikan juga nasihat kepada mamanya, udahlah jangan disampaikan semuanya, kasihan Roy. Kemampuan memprediksi masa depannya kini diragukan. Benarkah seminggu sebelum ditangkap, Roy sudah meramal akan ada kejadian besar yang menimpa dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Pasca sempat mengalami kerugian kehilangan uang 300 juta rupiah lantaran dibawa kabur asisten beberapa waktu lalu, kini Roy Kiyoshi dihadapkan pada masalah yang lebih pelik, yakni narkoba. Dua masalah yang menimpanya tersebut membuat publik kini semakin meragukan kemampuan meramal si anak indigo. Bagaimana tidak, jika dirinya mampu meramal orang lain, lantas, mengapa ia tak meramal kejadian yang akan menimpa dirinya sendiri? Atas pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen, kuasa hukum Roy mengaku kliennya sudah tahu masalah yang akan dihadapinya di bulan Mei 2020. Beberapa minggu sebelum penangkapan terjadi, Roy meramalkan akan ada kejadian besar di bulan Mei yang membuat banyak media tertuju padanya. Sudah tahu akan ada kejadian besar yang menimpanya. Lantas, mengapa Roy tak berusaha menghindar? Roy itu sudah meramalkan bahwa pada bulan Mei ini maksudnya banyak media-media yang akan tertuju kepada dia. Lalu akan banyak komentar-komentar yang menyudutkan dia. Itu sudah diramalkan dia sebenarnya. Nah, baru kami berpikir ternyata ini jawabannya, kasus yang menimpa dia. Mengantisipasi nggak sih Bang dari ramalannya itu? Antisipasi seperti apa? Dirinya sendiri tidak apa? Loh, dia kan sakit, dia kan hanya membeli obat tidur. Gitu. Dia nggak tahu Iya. bahwa kejadiannya itu tuh yang menimpa itu pada saat kejadian beli obat tidur sehingga akhirnya terjerat hukum, kan nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas saya coba berusaha untuk mengartikan ya. Ramalannya dia itu dia berpikir di bulan Maret ini, di bulan Mei ya, banyak media yang akan menuju ke dia dan ada seseorang yang menyakiti, tapi dia nggak tahu itu apa. Nah, dia nggak sadar atau nggak tahu juga pada saat dia beli obat ya terkenalah masalah ini, obat tidur ini kan, nggak ada yang tahu.
Pemirsa, intens investigasi, kemampuan melihat masa depan seperti yang dimiliki oleh Roy Kiyoshi memang langka. Karena kemampuan itu pula dirinya di tahun 2019 silam, tepatnya di bulan Oktober, Roy yang kala itu menghadiri salah satu acara bersama Evelyn Anjani pernah meramalkan kejadian-kejadian besar yang terjadi di tahun 2020. Salah satunya yakni akan ada banyak publik figur yang tertangkap karena narkoba. Siapa sangka saat tahun 2020 tiba, Roy menjadi salah satu korban dari ramalannya sendiri. Banyak lah pasti. Di 2020 juga banyak public figure yang tertangkap karena narkoba. Mengaku sudah punya kelebihan melihat masa depan sejak di bangku sekolah dasar, benarkah teman-teman Roy kebanyakan berasal dari dunia tak kasat mata? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Nama Roy Kiyoshi dikenal publik setelah dirinya kerap dijadikan rujukan untuk memprediksi masa depan. Mengaku punya kemampuan tak biasa, Roy Kiyoshi pun menjadi publik figur karena insting indigonya. Ibunda Roy, Lani Chandrawati mengaku sudah melihat kelebihan sang putra sejak Roy masih dalam kandungan. Sementara itu, Roy sendiri baru sadar jika dirinya memiliki kemampuan supranatural semenjak duduk di bangku sekolah dasar. Lantaran kemampuan yang dimiliki, Roy pun mengaku mampu melihat masa depan seseorang. Dia dari waktu saya hamil sudah terlihat sih, waktu saya hamil saya bisa melihat gitu, cuman saya nggak ngerti kenapa. Nah setelah saya melahirkan itu ada tanda-tanda Roy bisa ngomong sendiri, tapi saya juga masih nggak ngerti nih anak kenapa. Saya bawa ke dokter, katanya nggak apa-apa, ternyata dia anak yang beda dari yang lain. Saya sadarnya ketika saya dicek juga ke psikiater, kemudian juga foto aura, tes IQ, tes emosional, questionnaire IQ, dan spiritual SQ. Jadi saya langsung menyadari kalau saya ternyata indigo, dan itu pun juga SD SMP sih. Tapi zaman dulu nggak ada istilah indigo karena kita nggak pernah tahu indigo itu apa gitu kan. Zaman dulu kita masih cupu gitu, belum ada Google, belum ada internet, jadi saya tahu sendiri. Nah mulai taunya indigo tuh mulai masuk tahun era 2000-an. Di situ banyak informasi buku dan segala macam, jadi mama tahu. Kita nggak bisa bilang pemirsa di rumah bahwa anak itu indigo gitu secara spontan. Kita harus ngelewatin beberapa tes. Bangga kalau positif ya, itu positif semua sih, saya bangga untuk bantu orang gitu ya. Kalau ada orang yang mencelakain, misalkan Roy udah tahu duluan gitu. Misalkan dia kenal nih sama si A, itu si A itu mau dicelakain sama orang lain. Nah Roy bisa tahu dari bisikan temennya, dari dewa yang ikut itu. Jadi ibaratnya positif ya, saya bangga. Pemirsa intens investigasi memiliki kemampuan supranatural sejak masih dalam kandungan. Kehidupan Roy tampak berbeda dari anak-anak lainnya. Kendati baru sadar jika dirinya memiliki kelebihan saat duduk di bangku sekolah dasar. Namun, masa kecil Roy selalu ditemani oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Sang ibu yang sejak kecil menemani Roy sadar jika putranya kerap berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Alih-alih tak percaya dan menjauhkan putranya, Ibunda Roy justru mensupport hingga Roy kian merasa nyaman dengan teman-teman dari dunia lain. Namun,
Benarkah sejak kecil Roy tak memiliki banyak teman di dunia nyata? Ngomong sendiri sama kayak ada temen-temennya banyak, terus ketawa sendiri. Tapi emang banyak, cuman nggak terlihat gitu. Ya saya ngikutin aja. Mana coba teman kamu kenalin mama, main bersama yuk gitu. Jadi saya bukan seperti orang tua lain yang suka menyepelekan anak. Kok kamu gitu? Nggak beres gini marahin. Enggak, saya dukung. Mana yuk kita main bersama, namanya siapa. Jadi anaknya seneng gitu. Sampai sekarang iya. Teman imajinasi, saya rasa teman imajinasi semua anak-anak punya ya. Dan teman imajinasi saya tuh ngajakin saya ngobrol dan bikin saya kayak ketawa geli sendiri, dan kadang teman-teman saya ngebisikin sesuatu yang lucu. Definisiku teman imajinasi aku ya real sih, kayak orang ngobrol tapi nggak kelihatan. Sampai sekarang sih aku sebenarnya aku lebih banyak sendiri loh. Aku banyak temen gitu, cuma tapi aku tidak berkumpul dengan teman-teman yang real manusia ya. Dan akhirnya saya juga temenannya lebih ke arah teman-teman yang nggak kelihatan, tak kasat mata, seperti itu sih. Kadang orang ngelihat ini orang aneh ya, kayak nggak jelas ngomongnya, kok ngomong sendiri berdua. Saya sama Roy ngomong sendiri, ya nggak apa-apa, memang apa adanya kayak gitu kejadiannya. Nah sekarang baru tahu kok kalau dia itu anak indigo. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.